Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Raihan Ramadian, 2. Ruli Ervanda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai model pembelajaran pendidikan jasmani berbasis kesehatan. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dijelaskan dan dijabarkan oleh Mas Raihan Ramadian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya izin off-cam dikarenakan koneksi jaringan saya kurang memadai. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah model pembelajaran penjas berbasis kesehatan. Model ini memiliki pandangan bahwa generasi penerus dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Namun kenyataan tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya usaha karena sebagian besar generasi penerus tidak memiliki kebiasaan hidup aktif secara teratur dan aktivitas menurun secara drastis setelah dewasa. Untuk itu, program Menjas di sekolah harus membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya. Kesempatan membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya menurut model ini masih tetap terbuka sepanjang merujuk pada alasan individu melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas fisik yang dilakukan menyenangkan. Kedua, dapat dilakukan secara bersama-sama. Ketiga, dapat meningkatkan keterampilan. Keempat, dapat memelihara bentuk tubuh. Beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik tersebut harus menjadi dasar dalam menerapkan model kebugaran ini. Selanjutnya, dasar penerapan model meliputi yang pertama, menekankan pada partisipasi yang menyenangkan pada kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyediakan kegiatan-kegiatan kompetitif dan non-kompetitif dengan rentang yang bervariasi sesuai dengan tuntunan perbedaan kemampuan siswa. Berikutnya, memberikan keterampilan dan keyakinan yang diperlukan siswa agar dapat berpartisipasi aktif secara fisik. Dan yang terakhir, melakukan promosi aktivitas fisik atau olahraga pada seluruh komponen program sekolah dan mengembangkan hubungan antara program sekolah dengan program masyarakat. Dengan menggunakan dasar penerapan di atas, model ini diharapkan dapat mengembangkan skill kebugaran jasmani, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat mengiring siswa memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Kemudian ada karakteristik. Model kebugaran ini pada dasarnya merupakan subject-oriented model yang berlandaskan pada disciplinary mystery value orientation. Namun pada perkembangan sekarang ini, model ini seringkali merefleksikan orientasi nilai self-actualization atau ecological integration. Sehingga beberapa program dari model ini merupakan mengintegrasi pendidikan jasmani dalam kerangka konsep healthy lifestyle yang lebih luas dengan komponen-komponen sosio-kultural. Peranan guru dalam penerapan model ini lebih menekankan untuk membimbing siswa pada program kegiatan kesegaran jasmani, mengajar keterampilan dalam pengelolaan, dan pembuatan keputusan menanamkan komitmen terhadap gaya hidup yang aktif. Kemudian, program kurikulum dan pembelajaran yang dikembangkan. Yang pertama, jenis materi pelajaran disesuaikan dengan jenis mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Berikutnya, jumlah jam pelajaran wajib per minggu sebagaimana tertera dalam kurikulum. Selanjutnya dibagi ke dalam pertemuan-pertemuan yang jumlahnya diatur oleh sekolah. Ketiga, jumlah pertemuan penjas per minggu termasuk ekstrakurikuler, biasanya minimal 3-4 pertemuan. Keempat, pemberian materi teori ditekankan agar disampaikan secara terintegrasi dalam bentuk praktek langsung. Kelima, pendekatan pembelajaran lebih cenderung menganut teori belajar
FISME melalui pemberian berbagai pengalaman gerak yang dapat mengiring siswa ke arah pembentukan konsep yang diperlukan untuk penanaman, peningkatan, dan pemeliharaan kemampuan olahraga, fitness, dan gaya hidup aktif dan sehat. Keenam, orientasi pembelajaran terfokus pada sasaran program yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, pada produk program pada setiap tahun ajarannya. Selanjutnya, tahap pencapaian program. Tahap pertama, lakukan latihan secara teratur, yaitu membiasakan berolahraga, mempelajari dan menyenangi olahraga. Tahap kedua, perolehan status kebugaran, yaitu memenuhi status minimal sekolah, belajar menetapkan target sendiri. Tahap ketiga, pola latihan sendiri, yaitu memilih latihan sendiri, evaluasi program sendiri. Tahap 4, evaluasi sendiri, yaitu tes kebugaran dan interpretasi hasil. Kemudian tahap 5, mandiri, yaitu merencanakan program dan gaya hidup aktif. Selanjutnya, fasilitas pendukung program yang dikembangkan, yaitu penyediaan fasilitas pendukung ini dilakukan dengan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, swasta, maupun pemerintah setempat yang sudah memiliki fasilitas olahraga atau kebugaran. Kemudian manajemen operasional sekolah bersifat MBS. Selanjutnya, layanan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, 1 pertemuan per minggu orientasi kurikulum. Kedua, 2 pertemuan per minggu orientasi pemeliharaan kebugaran jasmani, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga, ekstrakurikuler 2 kali per minggu orientasi bakat dan minat olahraga dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah dengan menggunakan surat keterangan dari yang berwenang. Keempat, pembelajaran teori terintegrasi dengan pembelajaran praktek. Kelima, evaluasi menggunakan standar gabungan, yaitu standar target, kurikulum, dan standar individu siswa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu indikator keberhasilan dalam model pembelajaran penjelasan berbasis kesehatan. 1. Rata-rata status kebugaran jasmani siswa meningkat atau mempunyai status bagus dan dapat dipertahankan pada setiap tahun ajaran. 2. 80% dari seluruh siswa memiliki rata-rata partisipasi aktif olahraga di sekolah maupun di luar sekolah 3-4 kali per minggu. 3. Siswa memiliki potensi olahraga yang lebih unggul daripada sekolah dan wawasan olahraga dan kebugaran jasmani. 4. Apresiasi positif siswa terhadap olahraga, kebugaran jasmani, dan gaya hidup sehat lebih unggul daripada sekolah dan wawasan olahraga dan kebugaran jasmani. Selanjutnya ada sistem monitoring dan evaluasi. 1. Ada penilaian perolehan akademik. 2. Penilaian pengetahuan olahraga, fitness, dan lifestyle. 3. Penilaian penampilan olahraga. 4. Penilaian status kebugaran jasmani. 5. Penilaian partisipasi dalam kegiatan olahraga dan kebugaran jasmani di luar sekolah. Ke-6 ada penilaian sikap. Selanjutnya ada kerangka konseptual pendidikan jasmani berbasis kesehatan. Kebutuhan implementasi dan modifikasi model pembelajaran penjas berbasis kesehatan. Hernes dan rekan pada 2011 mengusulkan bahwa guru perlu merefleksikan orientasi nilai kurikulum mereka dan bagaimana ini berhubungan dengan penjas. Jika orientasi nilai, keterampilan gaya mengajar sangat selaras seperti yang disarankan oleh Hernes dan rekan, maka kecuali jika seorang guru sepenuhnya mengakui pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan dan peran pendidikan jasmani dalam promosi kesehatan, mereka tidak akan mungkin sepenuhnya mengadopsi praktik yang paling tepat untuk mencapai tujuan model. Menurut Hernes dan rekan, banyak guru juga perlu mengembangkan keterampilan dan gaya mengajar baru untuk mengajar pendidikan jasmani berbasis kesehatan.
yang direkomendasikan termasuk mengembangkan pendekatan yang akan paling menguntungkan, mengembangkan persepsi siswa tentang otonomi, kompetensi, keterkaitan, dan yang akan meningkatkan perasaan senang mereka. Selanjutnya, mereka menyarankan dua bidang pengetahuan guru yang luas. Pertama, guru membutuhkan pemahaman teknis yang baik tentang konsep seputar aktivitas fisik, termasuk bagaimana generasi muda dapat berpartisipasi dengan aman dan efektif dalam berbagai bentuk gerakan. Kedua, mereka membutuhkan pemahaman konsep psikologis dan sosial yang terkait dengan aktivitas fisik dan gaya hidup aktif yang sehat. Berdasarkan tinjauan literatur ini dan bidang pengetahuan guru lainnya dieksplorasi dalam kerangka konseptual pendidikan jasmani berbasis kesehatan. Tujuan pendidikan jasmani berbasis kesehatan: satu, penggerak kebiasaan. Mereka memilih untuk menjalani gaya hidup aktif dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur. Dua, penggerak yang antusias. Mereka menunjukkan sikap positif dan terlibat secara antusias dalam aktivitas fisik secara teratur. Tiga, penggerak yang percaya diri. Mereka menunjukkan kompetensi yang disarankan dalam aktivitas fisik yang dipilih melalui upaya dan kemajuan perbaikan. Empat, penggerak yang terinformasi. Mereka memahami bagaimana dan di mana harus terlibat dalam aktivitas fisik, efek dari gaya hidup aktif, dan bagaimana berpartisipasi secara aman dan efektif. Lima, penggerak yang kritis. Mereka memahami hambatan aktivitas fisik dan menjadi aktivitas promotor gerakan untuk secara positif mempengaruhi lingkungan aktivitas fisik mereka. Asumsi tentang pembelajaran dan pengajaran. Model pendidikan jasmani berbasis kesehatan mengusulkan 5 asumsi pengajaran dan pembelajaran untuk memungkinkan kaum muda menghargai kehidupan yang aktif secara fisik. Asumsi pertama, mengajar dapat menghasilkan orang-orang muda yang termotivasi menghargai dan menunjukkan perilaku aktivitas fisik yang positif. Asumsi 2, perubahan perilaku aktivitas fisik memerlukan periode pembelajaran yang diperpanjang dalam beberapa domain pembelajaran. Asumsi ketiga, apa yang dipelajari dalam pendidikan jasmani berbasis kesehatan harus dapat ditransfer di luar pelajaran ke dalam waktu luang kaum muda. Keempat, mengajar dengan menggunakan strategi yang mendukung kebutuhan dapat menghasilkan perasaan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan pada orang muda. Kelima, intervensi aktivitas fisik paling baik didukung oleh berbagai strategi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pola keterlibatan. Keterlibatan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran serta di luar pelajaran dianggap sebagai pusat keberhasilan dalam pendidikan jasmani berbasis kesehatan. Ini kemungkinan besar mencakup strategi individu, kelompok kecil, dan seluruh kelas untuk secara efektif mendukung tema dan tujuan utama penjas berbasis kesehatan. Secara khusus, guru disarankan untuk menerapkan berbagai strategi yang mendukung kebutuhan agar lebih optimal, mempromosikan siswa yang termotivasi dan terlibat secara mandiri dalam aktivitas fisik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.